Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam Zoom meeting, karena di masa pandemi ini memang kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung dan secara meeting dan Zoom. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas atau mensosialisasikan ya tentang penyusunan lahan sawah tingkat kelompok tani. Maka dari itu kami yang itu akan di bidang penyuluhan. Kami mohon kepada teman-teman dengan secara kesungguhannya dalam hal kegiatan ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan nantinya akan diteruskan atau dipandu oleh Bapak Doni sebagai kasih data dan informasi. Mohon teman-teman nanti bisa secara langsung berdiskusi, dan memang data ini sangat penting sekali. Untuk itu memang harus ada proses, ya. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mencapai data itu secara real maupun secara nyata, dan nantinya data itu digunakan atau sebagai pegangan kita untuk melaksanakan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Maka dari itu, teman-teman, dengan kami mohon untuk kesediaannya dan secara serius dalam hal pencapaian data ini. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan data ini lebih sempurna. Bapak Ibu sekalian, data ini kan ada data lahan yang dimiliki oleh kelompok. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, dalam mengakomodir data ini juga perlu panjenengan bisa koordinasi dengan desa dan juga koordinasi dengan kelompok-kelompok yang ada di desa di wilayah panjenengan semua. Di samping lahan sawah, ini juga ada lahan mungkin untuk lahan yang untuk perikanan maupun sesuai fungsinya untuk perikanan maupun perkebunan, ini juga harus terakomodir. Maka dari itu, untuk teman-teman dalam hal mendata ini, ya, karena ini juga untuk sebagai kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pati, itu memang harus sereal mungkin, ya. Mungkin ada lahan yang bukan sawah dan ada lahan kering, dan sesuai sesuai keperuntukannya.
Dan misalkan data ini juga harus dipenuhi dengan data kemanfaatan atau data yang untuk potensi wilayah lah, ini juga nanti juga bisa mengakomodir dari data lahan tadi. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman dengan kesungguhan hati dan kerelaannya untuk membantu teman-teman yang ada di kabupaten. Maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dilanjutkan oleh Mas Doni ya. Iya, matur suwun Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Insinyur Purwanto, Kabid Penyuluhan dan Informasi Pertanian. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator di Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, dan teman-teman penyuluh yang juga ikut mengikuti. Yang kami hormati pula dari Datin, Mbak Ninik, dan teman-teman KJF yang juga hadir. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti rapat Zoom meeting, walaupun ini masih bersifatnya uji coba karena kemarin kami diminta oleh Bu Kadis untuk mengaktifkan Zoom meeting kembali mengingat situasi pandemi COVID-19 yang tak tentu. Pada saat ini ada kabar walaupun belum ada SE-nya diperpanjang sampai tanggal 16, sehingga pertemuan ataupun yang sifatnya bertemu dengan orang banyak sangat dilarang kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Untuk karena itu Dinas Pertanian akan mencoba mengaktifkan Zoom meeting untuk bisa mengkoordinasikan semua kegiatannya. Jadi mungkin di bidang lain atau di seksi lain yang ingin Zoom. Maaf, ini saya di ruangan KJF, jadi suaranya bocor karena ini nanti kita akan sedikit ada arahan sebetulnya dari Ibu Kepala Dinas Pak Kabid. Kami laporkan Bu Kadis hari ini masih ada acara di Pendopo, jadi kemungkinan nanti akan mengikuti di tengah acara ataupun sebelum penutupan. Jadi kita jadwalkan hanya 2 jam saja Pak, karena kami tidak ingin berlama-lama, kita fokus dalam berdiskusi, dan mungkin teman-teman setelah berdiskusi nanti juga bisa kembali ke wilayah binaannya kalau ada acara yang lain. Jadi kami langsung mawon, kami masuk pada topik pada kesempatan kali ini. Ini kami coba nge-share materinya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Materinya apakah bisa dilihat? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Mas Doni. Ya. Nanti bisa ya materinya ya. Bisa lagi materinya, kalau sudah selesai rapat. Mohon maaf ya, suaranya mungkin agak bocor ini karena kami di ruangan KJF. Kami mulai saja. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan kegiatan di bidang penyuluhan khususnya dalam identifikasi lahan sawah di tingkat kelompok tani.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan LP2B 2020, yaitu tahun kemarin kita melakukan pemetaan sawah tingkat desa, di mana tahun ini kita akan bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah sinkronisasi SP lahan 2020 dengan kecamatan dalam angka. Yang kedua, identifikasi awal lahan sawah tingkat poktan. Dan yang ketiga, klasifikasi lahan sawah poktan. Sekedap ya. Harus zoom. Suaranya kedengar di 21 kecamatan. Apa nih? Yang saya ini saya mohon maaf karena menerima dulu. Kayen masuk, Mardojo masuk. Kami lanjutkan ya. Pada tahun ini kita sudah kemarin meluncurkan surat untuk mensinkronisasi SP lahan 2020 dengan kecamatan dalam angka 2020. Dari hasil rekapitulasi yang kami buat, itu masih ada perbedaan angka, di mana untuk sawah terjadi selisih 2.892. Berbeda di yang seperti yang sudah kami edarkan suratnya, gitu. Jadi kemudian kami minta teman-teman untuk bisa membreakdown di tingkat desa. Hasil yang sudah kami terima, kami share kemarin, baru 13 kecamatan yang sudah mengirimkan angka per desanya. Sisanya kami masih menunggu sampai sekarang, dan kalau kami menunggu terus, kami juga langsung mencoba memberikan bantuan dalam hal penggalian data. Jadi data-data mana yang belum ada, nanti kita coba carikan baik di BPS ataupun di dinas. Kesimpulan dari pelaksanaan kemarin bulan Juli itu adalah perbedaan yang pertama, perbedaan data antara KSK BPS dengan BPP. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan belum dilakukan update data lahan pada penyusunan SP lahan 2020. Yang ketiga, terjadi miskomunikasi atau kesimpang siuran pemahaman tentang siapa yang sebetulnya wajib atau berhak merubah angka lahan secara berjenjang dari mulai kecamatan bahkan sampai tingkat desa. Apakah itu BPP, BPS, atau desa itu sendiri. Nah, di sini kami akan coba terangkan alur penyusunan data lahan yang kami dapatkan dari beberapa sumber, termasuk dari Pusdatin, adalah seperti ini. Yang pertama, PPL wilayah binaan setiap tahun itu menyusun IPW. IPW salah satu instrumennya adalah PRA, bisa menggunakan peta komoditas atau peta transek ataupun peta desa. Yang sekarang lebih canggih lagi bisa dilihat menggunakan Google Maps atau Google Earth atau mungkin aplikasi lain yang bisa melihat kondisi secara real berdasarkan citra satelit. Jadi setiap tahun, banyak cara untuk kita bisa melihat lahan walaupun kita tidak harus ke lokasi. Akan tetapi dalam permintaan nomor tentang penyusunan problema, salah satu kewajiban dari PPL wilayah binaan adalah menyusun IPW. IPW kemudian disetorkan ke BPP untuk dilakukan rekapitulasi. Setelah koordinator BPP melakukan rekapitulasi, beliau, Bapak Ibu Koordinator, membuat SP lahan dan mengirimkan setiap bulan Desember dalam berupa SP lahan. Kemudian, dinas dalam hal ini seksi Datin berkoordinasi dengan BPS untuk memverifikasi. Biasanya Mbak Nini, ya, setelah SP lahan masuk, dikirim ke
masuk. Dikirim ke BPS, kemudian diverifikasi, dan metode verifikasinya cukup sederhana sebetulnya. Jadi semisal ada satu kecamatan ada perubahan sawah dari tahun A ke tahun B bertambah atau berkurang sekian hektar. BPS cuma tanya, ini berkurang kenapa, di mana? Jadi itulah setiap tahun dinas dan BPS itu memverifikasi SP lahan. Hasil dari verifikasi SP lahan ini kemudian normalnya akan dimasukkan dalam kabupaten Pati dalam angka, yang kemudian datanya terbentuk dalam lahan tingkat kecamatan. Sedangkan di tingkat BPP, BPP berkoordinasi atau biasanya KSK itu minta datanya SP lahan harusnya itu biar sama, gitu. Itu diminta untuk dibuat di kecamatan dalam angka sehingga muncul data lahan tingkat desa. Jadi alurnya memang seperti ini. Nah, hal ini terjadi kekeliruan di lapangan di saat banyak teman-teman itu menganggap yang membuat data lahan adalah BPS. Oke, jadi sebetulnya BPS tidak membuat angka lahan, dia hanya menerima dan memverifikasi angka dari teman-teman Bapak Ibu koordinator dalam bentuk SP lahan tingkat kecamatan. Sedangkan yang di KSK dalam penyusunan kecamatan dalam angka, KSK itu harusnya berkoordinasi setelah menerima hasil verifikasi SP lahan itu diberikan ke KSK untuk dibuat kecamatan dalam angka. Inilah yang seharusnya alur berpikir penyusunan data lahan seperti ini. Jadi nanti akan kita coba komunikasikan ke BPS kembali dalam hal koordinasinya, karena kok angkanya kita di kabupaten sudah berubah, kok di kecamatan kemarin belum berubah. Apa mungkin antara KSK dengan Mas Duto yang penerima SP lahan belum ada koordinasi, karena kami belum paham. Jadi kemarin kami setelah menemukan perbedaan data ini, kami coba nanti akan komunikasi ulang dengan BPS. Lanjut, kami refresh kembali lagi, apa itu IPW? IPW adalah penggalian data potensi wilayah yang terdiri dari data sumber daya alam, buatan manusia dalam mengelola usaha tani. Data pendukung usaha tani terdiri dari data monografi, penerapan teknologi budidaya, bahkan komoditas apa yang dikelola oleh petani. IPW ini adalah sebagai bahan acuan dasar dalam penyusunan program penyuluhan pertanian dengan metode participatory rural appraisal. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang pada intinya, data IPW ini bisa didapat dengan cara wawancara, minta data-data sekunder ke desa, atau mungkin petugas dinas seperti irigasi itu di Mbak Evi, ataupun data-data lain yang hubungannya tentang wilayah panjenengan. Jadi ini sebetulnya adalah sumber dari semuanya itu dari IPW. Kembali lagi ke topik pembahasan kita adalah masalah sawah. Beberapa kecamatan kemarin ada yang kebingungan membedakan sawah dengan Tegal, sehingga penghitungan sawah dan Tegal itu angkanya terkadang berbeda. Nah, ini kita coba menjelaskan ulang mengenai apa itu sawah, sesuai di petunjuk buku pedoman pengumpulan data statistik pertanian tahun 2015. Ini nanti bisa di-download di link, nanti saya share di grup bidang. Sawah itu adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan. Saluran ini biasanya untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya juga ditanami oleh padi sawah, tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan terdaftar dalam tupi pajak, iuran Pemda, bengkok, serobotan, rawa, bekas tanaman tahunan, ataupun tanah bekas yang ditanami padi ataupun palawija. Intinya,
yang terjadi biasanya adalah masalah status. Teman-teman dalam membedakannya itu biasanya melihat di status topi pajaknya. Padahal di kita ini kami ulangi kembali, yang kita hitung adalah bukan status, tetapi fungsinya, fungsi penggunaan lahan. Ini di dalam penjelasan yang lebih mendalam, nanti di buku bisa dibaca. Biasanya itu ciri paling sederhana adalah ada pematang ataupun galengan, dan biasanya itu ditanami padi minimal 2 tahun. Ataupun itu bisa dikatakan sawah dan ada galengannya tadi. Beberapa kecamatan yang kami lihat kemarin karena banyak sawah yang dahulunya sawah berubah menjadi tegal karena fungsinya bingung menyatakannya ini itu tegal atau sawah. Makanya kemarin saya berikan masukan, Mbak, kalau itu 2 tahun tidak ditanami padi atau tanaman padi lah, khususnya padi, itu pindah aja ke tegal. Karena asumsi kita dalam tahun depan dia juga tidak tanam padi. Jadi sebetulnya pergeseran fungsi ini bisa berjalan setiap tahun. Jadi ada beberapa kecamatan yang sudah tegalnya bertahun-tahun, akhirnya dia di lahan sawahnya masih bunyi, tetapi tanamannya bukan padi. Kalau di peta malah kami bagi menjadi 3, ada sawah padi, ada sawah bukan padi, bahkan ada juga ragu-ragu sawah. Makanya nanti kita pahami pengertiannya, nanti di buku pedoman dibuka, ini adalah pegangan Bapak Ibu Koordinator dalam pembuatan SP, baik SP Padi Polowijo ataupun SP Lahan. Nanti silakan di-download, dipelajari, ada di halaman 26. Lanjut. Seperti ini, lahan pertanian. Jadi tadi sawah itu terdiri dari 4 komponen sesuai dalam buku petunjuk, ada sawah irigasi, ada hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak. Sedangkan yang bukan sawah itu terdiri dari beberapa komponen, tegal kebun, ladang huma, perkebunan, hutan rakyat, padang gembala atau padang rumput, hutan negara, lahan yang sementara tidak diusahakan, dan lahan bukan sawah lainnya seperti tambak, kolam, empang, dan pekarangan yang diusahakan untuk pertanian. Bapak Ibu sekalian, kami kemarin juga ada permintaan data dari Pak Cep di Dinas Ketahanan Pangan, minta data pekarangan. Saya kebingungan untuk memberikan data pekarangan. Tak kasih tegal terlalu luas, karena permintaannya itu pekarangan di sekitar rumah. Jadi kan nggak mungkin saya beri tegal. Jadi sebetulnya kita harus berkoordinasi dengan Ketahanan Pangan. Kalau memang dia konsentrasinya di pekarangan, harusnya dari pihak Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pendataan pekarangan. Karena di kita fokus utama malah di tegal dan untuk pekarangan masuk di lahan bukan sawah lainnya. Akan tetapi harapan kami data pekarangan pun tidak ibaratnya berbeda jauh dengan pendataan lahan. Jadi merupakan satu satuan. Ini yang coba nanti kita komunikasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kesimpulannya, beberapa data yang sudah masuk kami cermati, ada beberapa data yang ternyata setelah dijumlah ada lahan pertanian tadi terdiri dari sawah dan bukan sawah, ditambah lahan bukan pertanian, itu jumlahnya ada beberapa yang berlebih. Mungkin tadi ada yang memasukkan pekarangan dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan dalam menyusun SP lahan juga wajib memperhitungkan lahan bukan pertanian, walaupun sebetulnya ini bukan pekerjaan kita. Sing ngitung rumah, bangunan, jalan kan nggak mungkin kita hitung. Dan biasanya Dinas Pertanian yang menjadi kalah-kalahan. Karena apa? Penghitungannya sederhana.
lahan luas administrasi dikurangi lahan pertanian sama dengan lahan bukan pertanian. Jadi kalau kita menghitung lahan pertanian, dinas yang membutuhkan data lahan bukan pertanian bisa didapat karena penjumlahannya. Coba kalau kita balik, katakan PU hitung rumahnya, jalannya dihitung, nanti ini bisa bunyi semua nanti kita akan ketemu lahan pertanian. Jadi kita menjadi beban berat ya, karena harus bisa menghitung lahan bukan lahan pertanian. Karena ini juga nanti akan memberikan gambaran secara sederhana berapa sih luas lahan bukan pertanian. Dan lahan bukan pertanian ini nanti akan berubah setiap tahun. Nah, itulah yang dinamakan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan bisa terjadi di sawah menjadi bukan sawah, ataupun di lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Itu nanti akan di kemudian hari kita akan bahas dengan kasih lahan, ya, karena kami hari ini fokusnya ke SP lahan terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang menurut kami benar, ya, dari contoh dari Kecamatan Medari Jaksa, sudah dibuatkan per desa luasan sawahnya, irigasi, tada hujan, pasang surut, nah, ketemu jumlah sawah. Terus luas tegal, ladang, dan lain sebagainya ketemu jumlah lahan bukan sawah. Kalau digabungkan lahan sawah dan bukan sawah ketemu lahan pertanian. Nah, luas administrasi desa ini yang biasanya digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pati, kita munculkan nanti kalau dikurangi dengan lahan pertaniannya akan ketemu lahan bukan pertanian. Jadi penghitungannya baik di SP laporan tertulis ataupun yang kami buat ini seperti itu. Jadi kita itu diminta untuk menghitung lahan pertanian karena nanti juga akan muncul lahan bukan pertanian seperti jalan dan sebagainya. Dan logikanya harusnya lahan pertanian setiap tahun bertambah. Karena rumah, jalan itu juga setiap tahun bertambah. Logikanya seperti itu. Tapi karena kita dalam pembuatan SP lahan bingung ini nanti berubah berapa di mana dan sebagainya, itu yang kita coba udahlah kita samakan dengan tahun lain. Tapi harapan kami mulai tahun ini walaupun berubah sedikit 1 hektar 2 hektar, harapan kami kita bisa menghitung laju kehilangan lahan sawah. Jadi kita punya bargaining position untuk menentukan kebijakan penyelamatan lahan sawah. Kalau sawahnya kita tidak rubah, nanti kita ya hilang secara fisik, tetapi secara hitungan tidak. Nah, untuk itu perlu kita awali, ya, kegiatan ini kita awali dengan mengidentifikasi awal lahan sawah tingkat kelompok. Karena kemarin sudah coba beberapa kecamatan bisa membuat ragaan lahan per desa. Ada total 13 kecamatan yang sudah bisa membuat. Yang sisanya sampai detik ini kami belum menerima jidaran SP lahan karena beberapa masalah, mungkin karena datanya masih membingungkan ataupun ada perbedaan yang cukup mencolok data yang kemarin dengan sekarang. Makanya teman-teman nelpon ke kami minta kita mau turun ke lapangan, Mas, untuk menghitung ulang dengan pihak desa ataupun pihak kelompok tani. Makanya dari itu kami coba menjelaskan di awal terlebih dahulu apa sih yang akan kita lakukan dengan identifikasi awal lahan sawah tingkat kelompok tani ini. Sesuai Simluktan, kelompok tani yang resmi itu terdaftar di Simluktan. Ini kami coba ambil data tahun per 27 Juli kemarin. Kami coba juga dari Jaksa. Dan biasanya panjenengan pasti akan diminta di Simluktan itu ada luas lahan. Nah, luas lahan ini biasanya ditulis dalam admin Simluktan tingkat kecamatan, tetapi secara umum tidak muncul. Dan kami tanya beberapa sumber, ada yang sudah menyesuaikan dengan lahan sawah, ada yang ternyata digabung dengan tegalan, sehingga lahan kelompoknya itu kalau dijumlah dengan kelompok lain akan berlebih. Harapan kami coba bangunkan suatu perhitungan. Ini loh kelompok di Desa Bumi Ayu ada 10 kelompok.
dari 10 kelompok ini yang hamparan yang mana? Yang hamparan nanti panjenengan hitungkan luasannya. Nah, cara menghitungnya nanti akan kami jelaskan. Jadi yang dari sini kami berikan batasan, ada contoh yang cidarannya 243 hektar, ada dari BIG, ada dari Kementan, dan juga ada bahan yang kita sampel tahun kemarin walaupun masih diproses oleh PU. Jadi pada ini kami ingin mengetahui janjane itu luas kelompok niku pinten sawahipun. Sawah saja, tidak sampai pedal. Karena kemarin kami habis komunikasi koordinasi dengan Pak Sudianto, Mas ini nek mbok ngitung kabeh lahan gak kuat Mas, sawahnya mawon. Nah, ini kita coba sawahnya dulu pun sawah tidak kami klasifikasi lagi. Apakah itu irigasi, tada hujan ataupun rawa, udah cukup sawah saja. Jadi ini untuk awal saja untuk mengawali. Data pun kalaupun salah itu pun tidak masalah. Karena ini kita untuk mencoba menangkap dulu. Kalaupun nanti setelah dihitung per kelompoknya kok jumlahnya berlebih, nah itu tidak apa-apa. Kita data ini sifatnya masih untuk kalangan terbatas, tidak kita share kemanapun. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan KJF mengevaluasi lebih lanjut penjumlahan dari lahan sawah di masing-masing kelompok itu harusnya sesuai dengan kajian-kajian yang sudah ada ataupun dari literatur yang sudah ada. Ini kami masih menunjukkan cara yang sangat sederhana. Belangko sudah kami cetakkan sebanyak 406 desa, bisa panjenengan ambil di Datin atau panjenengan bisa cetak sendiri di link yang kami sampaikan ini. Nanti bisa dicetak sendiri, tinggal memasukkan nomor urut desanya, nanti ada petunjuk di sana. Itu bisa panjenengan cetak sendiri. Kalau enggak, sudah kami cetakkan, ini kami ambil data simultan per tahun per 27 Juli. Kami kemarin crawling datanya, kami jadikan dalam suatu aplikasi, panjenengan nanti mudah, jadi diisi yang kolom kuningnya saja, luasnya berapa. Sawahnya mawon. Lanjut di poin per poin berikutnya. Nah, analogikanya sederhana. Ini yang kami coba diskusikan dengan KJF kemarin. Yang pertama konsep kelompok tani itu sendiri. Sebetulnya kelompok tani itu secara umum itu adalah berdasarkan hamparan. Di mana ini kami bayangkan dalam satu kotak ini adalah desa, ya. Lahan sawah dalam satu desa yang terdiri dari urutan A, B, C, D. Biasanya di kelas dalam blok A, blok B, blok C, blok D. Ini adalah konsep yang dahulu yang sudah ibaratnya sudah bertahun-tahun. Akan tetapi mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2016 ke sini karena adanya pendataan data petani yang digunakan untuk RDKK pupuk bersubsidi. Makanya dalam hal ini kami ingin berdiskusi dengan panjenengan nanti setelah kami menyelesaikan paparan konsep kelompok tani yang benar itu seperti apa, apakah hamparan, apakah domisili untuk yang khusus komoditas nih. Kalau kelompok yang domisili untuk komoditas ternak dan lainnya, saya kira sudah tidak perlu kita permasalahkan. Cuman yang untuk kelompok hamparan ini yang kami mohon ada masukan dari teman-teman BPP. Kami lanjut dulu untuk menyelesaikan paparan. Nah, ini adalah cara sederhana panjenengan menghitung sawah di kelompok tani. Ada beberapa instrumen yang sudah panjenengan punyai dan sudah bisa diaplikasikan saat ini. Yang pertama itu adalah daftar kepemilikan lahan pada profil anggota di kelompok tani dalam penyusunan RUK. Di situ kan pasti ada tercantum data lahan. Nah, itu bisa dihitung secara sederhana, ya, ini manual tanpa kita menggunakan topi pajak dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada juga menggunakan RDKK yang sudah berdasarkan penggunaan luas NOP pada SPPT. Jadi beberapa teman sudah berimprove untuk menata lahan berdasarkan NOP. Jadi nanti akan dihitung secara menggunakan basis data topi pajak tadi. Dan yang terakhir terkini atau di 3 tahun terakhir ini adalah penggunaan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi berbasis internet itu seperti Google Maps, Google Earth,
ataupun juga menggunakan aplikasi Android seperti ArcGIS Collector. Jadi bisa. Nah, seperti apa contohnya? Itu seperti ini. Ini kami ambil dari artikel Cyber Extension, di mana ada satu kabupaten yang memberikan semacam literasi mengenai pengukuran luas lahan areal sawah berbasis aplikasi Google Android dan Google Maps. Panjenengan juga bisa melihat di YouTube, ada beberapa YouTuber yang sudah memberikan panduan atau tutorial dalam menghitung sawah di masing-masing kelompok ataupun di desanya. Jadi sebetulnya sudah ada caranya, itu gampang. Kalau kita sering tutorial aja dilihat di YouTube. Ini ada salah satu contoh alamatnya yang panjenengan bisa persani, silakan diaplikasikan. Jadi itu ada tutorialnya. Kita hitung sawah menggunakan digitasi. Ini adalah cara menghitung yang menggunakan aplikasi. Nah, catatan ya, dalam perhitungan luas sawah itu harus memperhatikan batas desa dan batas antar kelompok tani untuk yang hambaran. Sedangkan untuk kelompok lahan sawah yang berbasis domisili bisa kita menggunakan cara manual, yaitu seperti tadi menggunakan daftar kepemilikan ataupun menggunakan topi pajak. Jadi ini kita coba menggunakan berbagai metode menyesuaikan di wilayah masing-masing. Ada permasalahannya. Permasalahannya adalah yang pertama secara aplikatif itu adalah perbedaan batas desa antara di lapangan dengan di Google Maps atau peta-peta yang sudah ada. Itu menjadi permasalahan yang cukup merepotkan kami dalam menentukan, dalam menghitung luasan. Makanya beberapa tahun kemarin kami hitungan sawahnya ada berbeda di beberapa kecamatan, khususnya kemarin di Pucak Wangi, di salah satu desa ada yang hilang semua karena geseh. Yang terakhir, permasalahan utama ini yang coba kita diskusikan juga nanti adalah Poktan semula itu modelnya hamparan. Akan tetapi karena kebijakan Kartu Tani tergabung di Poktan lain. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini yang akan nanti kedepannya akan merepotkan kita semua kalau memang itu didefinitifkan dalam bentuk peta spasial. Nah, solusinya apa? Ada yang bilang penataan lahan dan sebagainya. Ini yang coba kita diskusikan ke depannya. Tidak sekarang ya, karena itu akan menghancurkan semangat Kartu Tani kalau kita harus menata lahan ulang kembali. Jadi kita sudah menggunakan sekarang itu sudah banyak kecamatan yang sudah baik dan tertata rapi. Jadi ini adalah permasalahan yang panjenengan akan hadapi dalam nanti panjenengan menghitung lahan sawah di tingkat kelompok tani. Yang ketiga, nanti di akhir tahun dikata undurkan lagi nanti adalah mengklasifikasi lahan untuk kelompok tani menggunakan hasil pemetaan lahan sawah dengan alat bantu peta sawah. Jadi ini nanti rencananya kami di akhir tahun setelah pekerjaan dari PU selesai, peta kami cetak, panjenengan nanti akan kami jelaskan lebih lanjut karena perlu juga ada pertemuan lagi. Jadi sekian, itu kita akan bersambung lagi nanti setelah pekerjaan yang kedua ini. Dan perlu kami sampaikan kegiatan ini juga ada pembiayaannya dari Seksi Datin melalui kegiatan LP2B tahun 2021. Ini nanti dalam berupa perjalanan di mana dananya kami dapat dari aspirasi. Nanti panjenengan akan kami berikan rincian kegiatan, rincian anggarannya kurang lebih, kalau tidak salah kami habis koordinasi kemarin mendapatkan masing-masing penyuluh adalah Rp400.000 untuk mendampingi kegiatan ini. Nanti akan kami diskusikan lebih lanjut setelah sosialisasi ini selesai dan administrasi kita buat. Demikian sementara yang bisa kami sampaikan materi. Untuk selanjutnya kami mohon masukan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu koordinator mungkin bisa memberikan masukan, saran buat kami dalam melaksanakan kegiatan ini, seperti apa tindak lanjut ke depannya. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand ataupun raise hand mawon, raise hand. Raise hand dulu, kalau enggak dibuka mute-nya.
Monggo Mas Mundori dulu yang sudah masuk. Oke, terima kasih waktunya Mas Doni. Ini yang khusus dari Sukolilo. Data yang kami di spreadsheet yang disediakan dari Datin, kita sudah menjidar sampai ke desa. Itu ada spreadsheet tahap pertama yang sesuai data ini dengan yang sudah dituangkan dalam surat ini. Tetapi ada setelah saya buat, saya klarifikasi sampai ke PPL dan sampai ke kepala desa. Itu ada perbedaan data antara Wotan dengan Gadudro. Yang spreadsheet pertama yang dengan tuangkan itu di desa Wotan itu ada 1.518 dan seharusnya ada 1.723. Ini berarti datanya hilang sekitar 200-an hektar. Nah, ini setelah saya klarifikasi sampai ke desa, bahwasannya desa itu menyangkal bahwasannya data itu tidak mungkin hilang. Tetapi ada perubahan alih fungsi yang dulunya dikatakan masuk menjadi lahan sawah. Nah, ini menjadi untuk lahan yang desa Wotan nanti bisa direvisi sesuai data saya yang spreadsheet terbaru yang sudah saya sampaikan di spreadsheet di Datin sekitar 1.700 hektar yang di desa Wotan. Tapi perubahannya di desa Gadudro sesuai yang spreadsheet terbaru di desa Gadudro itu seluas 446. Nah, ini nanti untuk spreadsheet dengan ini nanti ada perubahan mendasar di situ, Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan kita menyampaikan ke teman-teman PPL itu kita mempunyai acuan supaya lebih detail. Kalau kita mempunyai data atau mempunyai gambaran seperti yang ditunjukkan Mas Doni kemarin, dengan menggunakan Google Maps saja kita bisa menghitung luasan. Nah, itu yang bisa menjadi patokan kita sampaikan ke teman-teman PPL supaya bisa menjidar masing-masing desa dan masing-masing kelompok tani, Mas. Itu masukan dari Sukolilo. Terima kasih atas waktunya. Oke, matur nuwun Mas Mundori. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, SP lahan pertama kali kita rubah itu tahun 2020 awal atau dokumennya itu SP lahan 2019. Setelah kami telusuri, datanya itu ternyata ada kesalahan dalam batas desa. Ini kami coba share di Google Map ya. Oh ya. Jadi di batas desa Wotan dengan Gadudro itu kelihatannya geseh, Mas. Jadi yang gitu. Makanya di tahun kemarin kita minta untuk dilakukan penghitungan ataupun penelusuran jadi batas desanya yang benar itu ini atau enggak. Karena kalau kita lihat contoh di Google Map ini, di Google Map ini kalau kita lihat itu banyak batasnya yang nabrak sawah tidak sesuai pematang. Setelah dana ini kelihatan kalau kita lihat harusnya kan menyesuaikan pematang sawah, tetapi dalam batasnya, dan itu pun juga digunakan dalam pembuatan peta kemarin. Makanya ini nanti harapan kami tidak usah begitu mendetail, tetapi kami berkeyakinan bahwa panjenengan sudah paham mana yang sawah dan tidak. Makanya ini kita bisa merevisi SP lahan tahun 2021 bisa bertambah atau berkurang, tetapi menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode yang kami anjurkan, kami sarankan benar tadi Mas Google Map sejalan dengan pernyataan yang kedua,
Dengan Google Map itu panjenengan secara sederhana bisa menghitung luasan sawahnya, ataupun Google Earth, ataupun menggunakan ArcGIS kolektor. Sebagai contoh ini kami di Desa Wotan, karena ini sangat luas sekali, tinggal jenengan buat batasannya. Iki kelompok iki, makanya nanti kita akan siapkan peta desa tercetak itu A3, berapapun jenengan minta akan kami siapkan. Karena ini akan menjadi program di Jatim, kita nanti akan coba pengadaan printer A3. Jadi panjenengan nanti bisa, Mbak Nini aku print kayak Mbak. Nanti insya Allah nanti kita adakan printer A3, jadi panjenengan bisa mencetak kapan saja dengan resolusi yang ibaratnya mendekati kenyataan. Coba kita lihat di Google Map ya, ini sebagai contoh. Di Google Map ini kalau kita lihat, ini contoh Desa Wotan. Kita hitung saja sawah. Mungkin saya anggap ini yang kami kotak ini ada kelompok A gitu aja nih. Kelompok A ini kita pengen ngerti luasnya gimana. Ada beberapa cara tadi sudah kami sampaikan, Metupi atau menggunakan daftar. Ini adalah cara yang sekarang baru trending. Ataupun kemarin di tanaman pangan dia minta ada semacam poligon. Jadi penghitungannya cukup sederhana. Panjenengan menggunakan aplikasi Google Map dengan klik aja titik yang pengen jenengan hitung. Ini coba kami zoom untuk biar kelihatan ya. Kita coba ambil dari sini. Klik kanan, ukur jarak. Kita coba hitung, akan kelihatan luasan kelompoknya. Nanti kita anggap ini kelompok A gitu. Nah, bentar, ini agak lemot. Sebentar. Ini ada gangguan di browsernya, ada muncul. Jadi tadi di link sudah kami sampaikan contoh tutorialnya, dan sudah banyak yang menggunakan, yang pada intinya panjenengan bukan kami sarankan, jadi ini ibaratnya lebih ke self improvement atau peningkatan kapasitas panjenengan sendiri. Karena kita sudah sekarang familiar dengan HP, di HP juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan panjenengan untuk bisa membantu dalam bekerja nantinya. Mohon maaf karena ini mungkin agak berat, karena harus Zoom juga, harus Google Map, ini bukan koneksinya tapi komputernya tidak kuat nih. Saya tutup aja. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Mudori. Jadi untuk Mas Mudori, kami memberikan leluasaan pada panjenengan ataupun kecamatan lain. Kalau yang ingin merubah SP lahan, sawahnya mau bertambah atau berkurang, kita siap menerima datanya dengan catatan ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi kita setiap tahun coba untuk menerima kendala-kendala yang ada di tempat. Mungkin yang kecamatan yang lain ada yang bisa berikan masukan ke kami, Mas Wiwi, Pak Ngadiman, Mas Met, Mas Susilo Hadi, raise hand-nya itu di sini loh Mas. Dibuka aja Mas Susilo, dibuka aja, mute-nya di pencet. Nah, dah monggo ngendikan. Monggo, suara bagus. Kok nggak ada suaranya, Mas? Yang saya, Mas, suaranya nggak keluar. Pakai mic-nya tuh mungkin settingan mic-nya, Mas. Atau join pakai HP dulu, nggak apa-apa.
Belum muncul suaranya, Mas. Mungkin sambil panjenengan nyeting suaranya ya, Mas. Coba ada kecamatan lain yang ingin disampaikan sambil menunggu audionya masuk. Ya, monggo Mas Detrihen, silakan di-unmute. Ya, selamat pagi Pak Doni. Kabit juga. Ya. Pertama kami mohonkan izin Bapak Koordinator, hari ini izin kontrol ke Rumah Sakit ke Semarang. Jadi tidak bisa mengikuti ini Zoom ini. Yang perlu kami sampaikan pertama untuk celuak. Halo, Pak Duni. Halo, monggo, siap. Untuk celuak itu rata-rata ya. adalah kelompok tani domisili. Ya, kelompok tani domisili rata-rata sebagian besar memang semuanya itu kelompok tani domisili. Dan ada lahannya memang terpencar-pencar tidak jadi satu hamparan, beda-beda, ada yang beda dukuh, ada yang beda dari lokasi. Jadi itu solusi dari itu kita nanti akan paling untuk pendataan luas lahan, kita nanti paling berpatokan dari RDKK saja. Jadi kita total dari RDKK berapa luas lahannya, yaitu yang kita laporkan nanti untuk jidarannya, yang penting tidak melebihi luas baku desa. Itu tentang kami sampaikan nanti. Terus yang kedua nanti tolong kalau kegiatan ini dilanjutkan dengan pencetakan peta dengan ukuran A3, itu untuk di Celuak dengan ukuran A3 itu Ina sudah lihat sendiri kemarin dengan Desa Medan, Desa Sentul, itu gak ketok galengane. Nah, itu kendala kita kan itu. Dengan kita mau melihat data per kelompok, lahan sawah per kelompok dengan peta A3 di Desa Sentul, di Desa Medani, ora ketok galengane. Ya, itu permasalahannya. Ya, mungkin solusinya khusus untuk beberapa desa itu ya diperbesar A3 di atas A3, A1 atau A2. Jadi itu nggak kelihatan nanti sawahnya karena sawahnya jauh di jurang. Dan saya sudah pernah mencoba dengan Google Map itu kota cilik-cilik itu memang memerlukan waktu. Banyak sekali sawahnya itu di sepanjang aliran sungai memanjang, terus banyak liku-likunya. Orang kayak sawah nak Wotan Sukolilo mau kotak-kotak gampang. Untuk daerah kami itu sawahnya banyak lika-likunya. Kalau mau dipakai Google Map tadi ya juga bisa, tapi perlu waktu. Jadi kami nanti memakai itu data RDKK saja nanti luas lahan per kelompok. Terus seperti tadi Nina sampaikan di kegiatan tanaman pangan kemarin juga sudah ada sosialisasi sama dengan Polikon di PP itu sudah ada, tapi belum ada tindak lanjutnya, cuma dari percobaan dulu itu karena baru dibuka di adminnya di PATB itu baru dicoba, belum dipastikan. Dan itu pun kalau yang sudah dapat bantuan dari tanaman pangan itu memang mau tidak mau harus Polikon yang kegiatan tanaman pangan itu. Terus itu kami cuma menyampaikan itu, yang penting untuk A3-nya tadi itu. Dan kami coba untuk berdasarkan RDKK untuk total luas per kelompok.
Walaupun nanti kalau di poligon pasti nggak bakal ketemu di poligonnya dengan kalau nanti tujuannya nanti interaksinya di poligon, jumlah total RDKK dengan yang nanti di lapangan bentuknya mesti mentar-mentar. Ya, itu terima kasih. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Mas Detrihen, dan betul sekali Mas Detrihen. Untuk wilayah Tlogowungu, Gunung Wungkal, Gembong, dan Kluwak itu adalah wilayah pegunungan, di mana lahannya kebanyakan itu adalah lahan sawahnya di pinggiran bantaran sungai aliran dari gunung. Jadi kemungkinan sangat susah sekali dalam menghitung menggunakan citra satelit pun ataupun menghitung secara fisik, secara poligon pun saya kira susah. Jadi memang untuk poligon itu sendiri nanti akan kita komunikasikan dengan Pak Zabiji selaku Kasih Tanaman Pangan. Dalam hal ini kan poligon adalah mensyaratkan bantuan tahun 2022 itu harus menggunakan poligon arealnya. Jadi memang betul untuk yang peta Mas, nanti karena printernya adanya A3 dan kita tidak menggunakan cetak yang seperti kemarin, kita menggunakan cetak kertas biasa nih. Nanti akan coba kita buat bersambung. Jadi nanti menyesuaikan tingkat ketajaman ataupun tingkat yang ingin dengan coba. Kalaupun nanti sampai A3 kami gabung jadi 10 lembar, itu kami siap. Kami sekarang baru proses belajar dengan PU untuk nyetak peta, Mas. Terus terang saya nyetaknya sendiri. Karena kalau kita nyetak ke Polaris pun tidak ada anggarannya. Ataupun kita cetak peta seperti kemarin itu mahal sekali. Makanya ini kami coba untuk menggunakan cetakan A3 dari printer A3, nanti kita gabung dan semoga aja itu bisa terlihat, Mas. Oke, Mas Detrihen, kami terima masukannya, nanti kami tidak lanjuti lebih lanjut. Untuk kami ulangi kembali, nggih. Ini nanti dalam panjenengan menentukan lahan kelompok, silahkan menggunakan banyak metode, tidak apa-apa. Yang penting menurut versi PPL masing-masing wilayah binaan. Kalaupun nanti hasilnya di jumlah kok berlebih, tidak apa-apa, nanti kita perbaiki bareng-bareng. Tidak ada yang salah, karena banyak metode, karena banyak penghitungan, cara sing manual, cara yang pakai aplikasi dan sebagainya, mesti ada plus dan minusnya. Jadi kita coba identifikasi awal, apakah data ini adalah data yang dari dahulu sekarang belum kita rubah, belum kita pisah antara sawah dengan tegal, atau kita belum melihat perubahan dinamika di lahannya seperti apa, ada perubahan. Jadi monggo menggunakan RDKK, menggunakan ArcGIS, menggunakan Google Map, monggo yang terbaik di panjenengan yang mana silakan, nanti panjenengan bisa aplikasikan sendiri di kecamatan. Mungkin Mas Susilo Hadi bisa coba ngendikan, udah raise hand. Nggak ada suaranya ya, atau mungkin kecamatan lain monggo silakan, ada yang pengen disampaikan, masukan ke kami ataupun ke Pak Kabid. Ini ada Pak Kabid. Sampai detik ini Bu Niken juga belum hadir, nanti mungkin kalau sampai jam 10 belum ada. Jod, Mas. Coba masuk. Oke, mohon maaf karena tadi komputer saya nge-lag. Bukan di koneksinya, tapi komputernya nggak kuat ini sambil buka semua aplikasi. Mungkin ada kecamatan lain yang tadi ngendikan. Jakan. Monggo Mas Wiwi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembenahan SP lahan ini ya, apakah pertanyaan yang pertama ini ya, apakah rapat ini untuk menjawab
kenapa ada perbedaan data lahan antara kecamatan dalam angka yang notabene adalah yang mengeluarkan adalah KSK atau dari BPS dengan SP lahan yang dari kita, dari petugas data di tingkat kecamatan yang di DPP. Kalau memang ada perbedaan, kalau untuk menjawab itu, saya pikir yang lebih tahu adalah antara KSK dengan petugas data kecamatan ya. Kalau memang dari petugas data kecamatan sudah berkoordinasi dengan KSK, kenapa kok masih berbeda? Seharusnya kalau memang sudah berkoordinasi, saya pikir data itu akan pasti sama. Kemudian yang kedua, untuk menjawab permasalahan lahan di di breakdown sampai di tingkat kelompok tani. Memang ini tidak mudah. Saya pikir apa yang terjadi di Celuak, di Kecamatan Celuak itu terjadi juga di Jaken. Jadi kelompok tani di Jaken itu banyak yang basisnya adalah domisili, bukan berbasis hamparan. Tapi justru kami punya keyakinan yang berbasis domisili itu justru malah tingkat tingkat aktif tidaknya kelompok itu justru dari pengalaman kami lebih aktif kalau tingkat domisili. Karena jarak tempat tinggalnya kan tidak terlalu berjauhan, sehingga kalau ada kumpulan rutin atau apa itu akan lebih mudah. Dan juga memang kalau di breakdown sampai di tingkat kelompok tani, saya pikir untuk memiliki data yang akurat kesulitannya akan sangat tinggi. Karena yang pertama apa? SPPT itu belum tentu mencerminkan data yang sesungguhnya, data yang akurat untuk ukuran lahan. Karena ada kasus juga SPPT-nya itu yang lebih luas daripada lahan aslinya atau sebaliknya. Atau ada juga kasus kami menemui kemarin itu ada SPPT-nya tidak ada tanahnya. Aneh-meneh gitu. Tapi ternyata ada. Nah, sebetulnya untuk mengatasi permasalahan lahan ini kan memang tidak bisa dari dinas kita sendiri. Yang memang seharusnya bertanggung jawab untuk permasalahan data ini kan dari lintas sektoral ya. Terutama saya pikir dari yang memang menguasai teknologi geospasial. Kalau kita memang ingin data kita akurat, data lahan kita akurat, kita memang pengetahuan teknologi yang berbasis geospasial itu sangat penting. Kalau tidak, akan terjadi gesek-gesek datanya terus. Karena pengukurannya paling berdasarkan SPPT. Sedangkan SPPT itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan yang akurat 100% sama persis dengan data lahan sebenarnya. Jadi, saya kira itu ya. Untuk yang kedua itu memang persoalannya kalau di breakdown sampai ke kelompok tani. Yang pertama adalah banyak kelompok tani itu yang berbasis domisili. Yang kedua, seandainya pun berbasis hamparan, itu juga tingkat kesulitannya adalah di kondisi luas lahan yang sebenarnya. Karena di SPPT itu tidak bisa 100% kita jadikan acuan sebagai lahan yang sebenarnya. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Wiwi. Jadi memang benar. Jadi yang pertama adalah data ini sebetulnya kalau teman-teman kemarin sudah masuk semua gitu, karena baru yang masuk ada 13 kecamatan kurang 9 kecamatan, itu akan kami jadikan bahan diskusi dengan Mas Duto atau pihak penerima SP lahan. Karena kok berbeda dan datanya itu cenderung lebih
stabil setiap tahunnya, tidak ada perubahan. Setelah kami telusuri mulai tahun 18, 19, 16, 17 sampai dengan tahun 2014 itu kok yang di kecamatan ada yang mau masuk. Benar. Jadi datanya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, hal ini asumsi kami ya, ada dua. Yang pertama adalah kemungkinan teman-teman KSK itu tidak mungkin dalam satu rumah, mungkin saya yang salah, dalam satu rumah dengan Mas Duto tidak ada koordinasi. Bisa saja seperti itu, bisa saja ini dibuktikan dengan Kabupaten Pati dalam angka 2 tahun ini tidak menumbuhkan, tidak menampilkan keragaan luas lahan di skala kabupaten. Jadi teman-teman ini bingung. Jadi kita dimintai oleh kampus, dimintai oleh mahasiswa yang penelitian ataupun kemarin Bapeda itu lahannya kok nggak ada Mas tapi dalam angka. Nah ini saya masih belum tahu kenapa secara resmi kok nggak dimunculkannya SP lahan yang kita buat di 2 tahun terakhir ini oleh BPS. Akan tetapi tahun kemarin yang kecamatan dalam angka itu masih muncul dan menggunakan data yang dahulu. Nah, itu yang coba nanti kita luruskan dengan BPS. Harapan kami nanti setelah panjenengan bisa membuat tahap pertama kemarin, jadi desanya dijidar dulu SP lahannya, sesuaikan dengan SP lahan masing-masing di kecamatan. Jadi yang kami temukan itu ada 2 versi dari data lahan yang sudah panjenengan buat kemarin. Yang versi pertama itu panjenengan menyesuaikan SP yang sudah kami berikan. Yang versi pertama. Yang versi kedua itu panjenengan sudah memperbaiki, bahkan cenderung ada yang naik, ada yang turun. Jadi yang kemarin di spreadsheet yang kami buat itu ada yang beberapa kecamatan sama, oke, tidak ada masalah. Ada beberapa kecamatan yang dengan SP lahannya itu berbeda. Jadi itu yang coba nanti dipelajari kembali. Kalaupun kemarin kami ngatur gini akhirnya, udah kalau memang itu bisanya itu silahkan. Nanti kalau memang itu memang akan digunakan sebagai dasar tahun depan, nanti kita rubah sarang-sarang di SP 2021 akhir tahun ini. Jadi kalau memang dalam panjenengan bisa memperhitungkan sawah yang sesuai ataupun peragaan lainnya, kita siap untuk melakukan perubahan SP lahan 2021 dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama itu Mas Iwi. Jadi memang rencana akan kami untuk memberikan ke BPS, Mas ini loh Mas keragaan teman-teman yang terbaru berdasarkan SP lahan 2020. Tapi karena sampai detik ini baru masuk 13 kecamatan kurang 9, kami belum bisa berbuat banyak ke BPS-nya. Jadi kita tunggu teman-teman menyelesaikan yang tahap pertama, yang jidaran per desanya. Sedangkan yang kedua, untuk lahan kelompok tani atau domisili, memang ini menjadi PR besar ya, di dinas kita, karena satu dinas kita juga termasuk dinas yang belum punya perda LP2B, itu PR yang cukup besar lagi. Harapan kami mungkin setelah ini akan kami rekam ini pembicaraan kita ini, nanti akan kami berikan Ibu Kepala Dinas, jadi nanti juga kami share di grup rekaman dari pertemuan kali ini, makanya kami minta masukannya, nanti akan kami jadikan bahan awal bahwa Bu, ini loh Bu, masalahnya teman-teman di lapangan seperti ini, khususnya masalah yang paling mendasar adalah lahan. Nah itu yang nanti butuh perhatian. Jadi kemarin kami sudah membuat konsep sederhana mengenai emansi lahan ya, yang dijadikan dulu pilot project-nya Pak Didik waktu masih menjabat Kabid di tahun 2019, di mana kita akan berkoordinasi bekerjasama dengan 3 instansi terlebih dahulu. Yang pertama adalah di BPKAD, terus Dukcapil, sama Dinas Pertanian. 3 data ini yang panjenengan minta dalam untuk membuat dasar penyusunan lahan berdasarkan TUP NIK dan TUPI pajak. Ini semoga saja apa yang kita diskusikan kali ini nanti mendapat restu dari Ibu Kepala Dinas, karena
kami sudah mencoba untuk meminta terus tapi 2 tahun ini gagal. Kami terakhir berhasil di tahun 2018 bisa mendapatkan daftar topi pajak walaupun hanya Excel-nya. Harapan kami tahun ini lebih tinggi lagi. Mungkin dengan Ibu Kepala Dinas yang baru ini nanti bisa kita minta petanya juga. Peta legernya, peta topi pajaknya itu. Itu karena apa? Teman-teman nanti peta itu disandingkan dengan peta sawah real, citra satelitnya kita nanti akan untuk membagi luasan sesuai kota-kotanya. Syukur kita juga dapat spasialnya, tapi minimal petanya saja lah. Nomor update terbaru, karena kami dapat masukan dari beberapa kecamatan, yang saya karena mungkin bukan ranah kami di Kartu Tani, jadi kami cuma mendengarkan saja. Banyak terjadi pemecahan lahan, pergantian penyewa, dan lain-lain yang itu akan menjadi bom waktu kalau tidak ada satu sistem untuk bisa mengatasi ke depannya dalam pendataan lahan. Jadi yang coba kita nanti kalau memang ini didengar dinas-dinas yang lain, harapan kami bisa berkoordinasi dengan kita minta datanya tidak dipersulit. Jadi nanti bisa untuk bantuan teman-teman dalam penyusunan lahan yang tertata rapi. Mungkin itu untuk yang peta, Mas. Kalau memang kerjasama, memang kita butuh tenaga geospasial, Mas, tapi sementara ini kita masih kolaborasi dengan PU, itu pun tahun ini kita terakhir dalam kegiatan ini, moga-moga aja tahun depan ada kegiatan pendukung lainnya, karena tahun ini kita hanya berhenti di penghitungan lahan kelompok. Yang betul seharusnya memang sampai di tingkat by name, by address. Jadi dibuat kotak-kotaknya per orang, cuman itu nanti mungkin di 5 tahun mendatang atau bagaimana, tapi kita coba tahun ini kita punya data kelompok yang menurut versi panjenengan adalah mendekati kenyataan. Jadi output kami tahun ini seperti itu. Yang terakhir tadi apa ya Mas ya, Poktan. Mungkin itu Mas Wi, ada yang belum kami jawab ya, kalau belum ada, kalau enggak kecamatan lain ada masukan, mumpung ini saya rekam, nanti saya kirimkan ke Buniken untuk bisa didengarkan ya. Mungkin ada yang lain, Mas Boyoso. Oke, monggo. Mas Boyoso ya Mas. Iya Mbak Dewi, Mas Boyoso. Iya. Matur nuwun Mas Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ini sama teman-teman koordinator semua, enggak pernah ketemu rapat. Izin membuka ya Mas, saya sendirian. Mas Joni, langsung saja. Yang pertama, kami kemarin memang setelah menerima surat dari dinas tanggal 12 Juli 2021, itu ada kesulitan untuk memenuhinya. Karena apa? Itu kan sudah tertera angka ST kami, ST lahan di tahun 2020. Dan ST lahan di tahun 2020 itu adalah sama dengan ST lahan tahun 2019. Kalau kita ingat, pada bulan Desember 2019 itu tadi juga Mas Joni sempat menyinggung, itu kita pertama kali merubah angka ST lahan. Dan angka itu sudah diberikan dari kabupaten berdasarkan kesepakatan dulu ya, yang kalau kita ingat bersama itu teman-teman itu kita rapatnya dipimpin Pak Kadis, Pak Effendi, dan Kabitnya Pak Didi Eka waktu itu. Dan kita sudah diberikan angka-angka, termasuk Mas Boyoso saat itu ada perubahan angka dari 1.265 menjadi 1.399 untuk tanah sawahnya. Sehingga kami menyesuaikan merubah angka-angka yang lain, termasuk angka yang luas lahan bukan pertanian. Jadi ketika kami harus mengejar angka per desa berdasarkan data luas lahan yang kemarin itu kan sudah di sheet-nya itu kan sudah ditulis ya Mas Joni ya, berdasarkan ST lahan itu. Kami ada kesulitan karena Mas Boyoso itu luas lahan sawahnya itu tidak seperti itu. Itu kan angka yang diberikan dulu dari kabupaten, yang diberikan pada Desember 2019 itu. Jadi itu tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya di Kecamatan Mas Boyoso. Kalau kami mengirim angka itu ke kabupaten saat ini, kami khawatir angka jajaran kami yang tidak sesuai dengan angka sebenarnya di Kecamatan Mas Boyoso itu akan menjadi
acuan atau apa ya, dianggap itu data yang sudah benar. Jadi setelah konsultasi dengan panjenengan kemarin di dinas, dan jenengan juga mengizinkan untuk kami tidak mengirim, ya sudah Mbak, kami tidak mengirim, nggak apa-apa. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengirimkan permintaan data sesuai yang surat permintaan data lahan tanggal 12 Juli kemarin itu. Terus kemudian yang kedua, Mas Doni, saat ini kita mendata lahan pertanian sawah saja ya, bukan dikejar irigasi, tada hujan, pasang surut, dan rawa lebak ya. Tapi di kesempatan ini saya ingin menanyakan, Mas Boyoso itu kan kalau musim kemarau itu kan, bahkan sekarang musim penghujan pun itu banyak yang menyedot air, memompa air di air tanah. Nah itu masuknya ke sawah apa? Apa masuk irigasi atau gimana, itu kami mohon arahan. Sekian Mas Doni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dewi, matur suwun Mbak Dewi. Memang kemarin khusus Mbak Dewi dan Mas Niam karena kita ada kesulitan di lapangan, jadi nanti Mas Niam bahkan minta kami untuk turun untuk bisa menjelaskan lebih detail di kecamatan. Jadi rencananya memang hari ini itu sebetulnya kami setelah sosialisasi mau turun Mas, tetapi tanggalnya ternyata dibatasi, ada PPKM lagi sampai tanggal 16 Agustus, jadi kami masih menunggu konfirmasi dari dinas boleh turun untuk menggelar audiensi di kecamatan atau tidak. Yang pertama itu, jadi nanti khusus Margoiso dan Tambak Romo akan kita turun untuk berdialog. Yang intinya satu Mbak, data yang ibaratnya yang kemarin-kemarin, sekedap ya Pak Ngadiman, setelah kami menjawab Mbak Pak jawab dulu untuk yang Mbak Dewi. Jadi memang datanya ada banyak perubahan. Makanya kemarin kami minta di pending. Terus silakan Mbak nanti dihitung ulang di akhir tahun ini menggunakan berbagai metode yang menurut panjenengan mendekati kenyataan. Mau menggunakan peta tupi pajak dihitung, mau turun ke lapangan tanya kira-kira berapa. Menurut versi PPL-nya mawon. Salah pun tidak apa-apa, karena belum tentu angka yang saya terima ini nanti saya kirimkan langsung ke BPS. Jadi kita nanti akan diskusi, Mas ini seperti ini seperti ini. Jadi kita nanti perbanyak diskusi aja. Kalau memang butuh dukungan teknologi dalam penghitungan nanti kita bantu. Jadi insya Allah panjenengan nanti kalau memang butuh kami turun ke lapangan untuk mengidentifikasi ini sawah atau tegal, nanti siap Mbak. Nanti ada beberapa teman dari KJF ataupun dari staf kami yang akan membantu turun untuk mendampingi panjenengan. Yang pertama itu, yang kedua untuk sawah irigasi sumur dangkal gitu, ibaratnya gitu. Nyedot gitu. Itu ada yang bilang seperti ini. Itu masuknya di tada hujan karena nggak punya bedengan, tapi dia ada irigasinya muncul dari tada hujan. Tapi ada yang bunyi kalau tidak ada sumur itu dia itu tidak ada sumber air. Dan makanya ini tak tanyakan dulu ke Mbak Pagi sama Mbak Evi, tetapi untuk logika berpikir kita sementara adalah menggunakan peraturan atau buku pedoman SP. Di situ menyebutkan bahwa sawah irigasi itu ada bedengan dan sebagainya. Tada hujan itu tidak ada bedengan. Itu sementara konsep dasarnya itu. Sedangkan untuk yang irigasinya sumbernya dari sumber dangkal itu setiap tahun atau setiap musim tanam, itu apakah bentuk pengembangan teknologi irigasi atau masuk di teknologi budidaya masalah untuk mencukupi kebutuhan air. Jadi ini kami belum bisa menjawab masalah sawah irigasi sumur dangkal. Nanti mungkin ada teman-teman yang lain sudah pernah ada ikut Zoom atau ada yang menjelaskan ini sebetulnya masuk kriteria mana. Tadi tak coba tanyakan yang berkompeten, jadi Mbak Evi sama Pak Gi nanti akan kami mintai. Ini masuknya sumur sawah irigasi sumur dangkal nggih. Sawah irigasi sing ngoten nyedot sepanjang tahun nggih Mbak Dewi nggih. Iya, sepanjang tahun. Sepanjang tahun nanti kami coba. Sisanya itu sawah irigasi Mas itu kalau menurut. Tapi nggak tahu ya kayaknya kan karena dia ambil dari tanah dari air tanah.
Ya, Mbak Matur Mbak Dewi, nanti kita tindak lanjuti di lapangan ya Mbak Dewi. Untuk Pak Ngadiman, monggo silakan di unmute. Di unmute dulu Pak. Nah, itu ya enggak monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan wilayah Kecamatan Jakenan. Di mana untuk wilayah Kecamatan Jakenan, untuk lahan baku kecamatan, itu mulai tahun 2017 yang kita lihat, itu luasannya 5.303,98 hektar. Kemudian pada tahun 2019 itu turun menjadi 3.877. Kemudian setelah kita cek di dalam data ERDKK sesuai dengan ,75. Sedangkan pada saat ini yang diakui di SP mulai tahun 2019 yang sesuai dengan kesepakatan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, yaitu pada saat kepala dinasnya masih yang dijabat oleh Pak Mukhtar Effendi, yaitu yang dihadiri oleh DPUTR. DPUTR memang ada tawar-menawar mengenai luas lahan baku kecamatan, sehingga untuk Kecamatan Jakenan ditetapkan 3.877 ya. Nah, ini kalau kita melihat dari data seperti itu, Mas, ini kita khawatir mungkin para penyuluh dan koordinator bisa terseret di kejaksaan. Karena apa? Kalau kita usulkan pupuk luasannya sudah tidak sesuai dengan itu, dengan SP. Tidak sesuai dengan SP. Karena SP lahan itu yang diakui hanya 3.877, sedangkan yang di ERDKK 4.097,75. Nah, ini bagaimana tekniknya? Apakah nanti harus kita rubah tahun ini atau bagaimana untuk jalan keluarnya? Karena kita khawatir jadi sorotan tingkat kementerian, bahkan mungkin BPK ya, ini juga akan menjadi sorotan. Jangan sampai terjadi seperti yang di Jawa Timur, koordinator menjadi tersangka. Menjadi tersangka. Oleh karena itu kami mohon untuk penjelasan dari Mas Doni. Untuk Mas Doni, apakah itu kita mengacunya pada NOP atau Google? Ya. Ini kalau memang menggunakan Google itu karena masing-masing yang operator, yang mengoperatorkan itu, yang menjalankan, biasanya itu akan berbeda dari luasan. Oleh karena itu mohon bagaimana untuk jalan keluarnya agar antara ERDKK kemudian SP lahan yang kita ajukan, yang kita laporkan, ini harus sama, harus sinkron. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ngadiman. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Ngadiman. Jadi yang pertama, lahan kita selama kurang lebih 20 tahun tidak ada perubahan. Mulai tahun 2000 sampai sekarang tahun 2001, terakhir kami mencoba menggali data itu adalah 2002, ada semacam kayak sensus lahan di bawah tulisan buku kecamatan dalam angka biasanya disebutkan ada semacam data apa gitu, dan semenjak itu pun tidak ada pembahasan masalah lahan antara berbagai instansi khususnya untuk lahan sawah. Baru mulai dibahas setelah tahun 2015 itu kita dalam menyusun RT/RW oleh PU, di mana dalam dokumen RT/RW itu harus mencantumkan lahan sawah. Nah, itulah yang mulai dibahas sawah. Jadi selama ini pembuatan data lahan itu manual berdasarkan identifikasi panjenengan secara turun-menurun, luas lahan kelompok digabung menjadi lahan sawah, atau bahkan mungkin dari desa punya peta leger sawah itu yang dijadikan bahan dari awal itu. Makanya ini untuk kedepannya dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai inovasi, dengan berbagai itu coba kita nanti melakukan identifikasi awal. Makanya di sini kami menyebutkannya sebagai identifikasi awal, bukan penetapan lahan baku kelompok gitu. Jadi ini kami nanti akan mencoba semua instrumen yang panjenengan punya. Jadi kalau harus ditetapkan harus pakai ini, wajib pakai ini, kami belum punya alat bantunya. Kalau menggunakan topi pajak yang betul itu sebetulnya adalah peta topi pajak dijejer-jejer ketemu jadi peta. Jadi tidak ada nomor yang sudah betul. Itu ada tidak double ataupun menggunakan peta tadi geospasi, menggunakan Google Map. Google Map itu ada kekeliruannya di batas desa. Batasnya geseh. Jadi kalau dihitung secara cermat nggak mungkin sama. Makanya kita masih ke estimasi. Jadi memang betul Pak untuk perubahan SP lahan ini kalau memang panjenengan berkeyakinan bahwa sawahnya tidak sekian tapi sekian, tahun ini kita siap merubah dengan catatan panjenengan membuat data dukungnya. Kita akan rubah. Seperti kemarin Winong tahun ini 2020 berubah SP lahannya bertambah 300 hektar, dia memberikan cidaran lokasi penambahannya di mana saja. Makanya kemarin kami minta panjenengan tolong SP lahan itu didar dulu menurut versi panjenengan yang 20, nanti keragaannya di mana saja, baru yang 21 akhir tahun nanti panjenengan edit kembali untuk sesuai dari hasil penghitungan panjenengan menggunakan RDKK atau apa. Jadi yang pada intinya kami siap membantu panjenengan merubah SP lahan dengan alasan yang kuat. Syukur-syukur bisa diberikan luas kelompoknya di sawah ini berapa sekian. Makanya itu sebetulnya untuk data kuat kita, data pendukung kita. Kalaupun BPS siap uji sampling, kita siap. Ini Pak, datanya yang bertambah di kelompok ini Pak. Ini silakan turun, dicek. Jadi itulah yang kami butuhkan untuk bisa membantu kami untuk panjenengan kami sampaikan ke BPS bahwa lahan saya itu sebetulnya ini. Citra satelitnya yang salah. Tidak apa-apa. Kalau memang menggunakan data NOP. Kalau menggunakan geospasial mungkin geseh batas desanya. Jadi tidak apa-apa Pak. Adapun nanti kalaupun di jumlah kelompoknya atau desanya masih berlebih, nanti kita akan semacam ada kayak pendampingan Pak dari kami untuk, ayo Pak kami bantu hitungkan. Kami siap untuk turun untuk membantu menghitungkan lahan panjenengan dengan banyak instrumen. Topi pajak pun semoga saja nanti setelah acara ini kami dengan Pak Pur coba menghadap ke Bu Niken untuk, Bu kita minta data topi yang terbaru Bu, yang 2021. Syukur-syukur dengan petanya. Nah itu yang kami harapkan pada pertemuan kesempatan ini, masukan dari panjenengan bahwa sebetulnya yang tugas saya di Jatim itu hanya untuk menghitung lahan. Kami diberi beban tahun ini untuk menghitung lahan, tetapi ternyata datanya itu bisa digunakan untuk banyak kebijakan yang lain yang menjadi ibaratnya titik berat tadi kalau Pak Ngadiman di pupuk bersubsidi itu. Jadi mungkin jawaban kami seperti itu Pak.
kami siap mengakomodir perubahan lahan asalkan panjenengan bisa memberikan alasannya tadi. Kalau topi pajaknya di mana saja, bertambahnya di desa mana saja. Nanti kita akan buatkan contoh dokumen perubahan SP lahannya, Pak. Karena tidak hanya sebatas dokumen, tapi ada data dukung penambahannya ataupun pengurangannya. Jadi kemarin dari Mas Duto ataupun dari pihak BPS berkata demikian. Jadi kalaupun berubah, yang penting ada alasannya. Bukan BPS tidak mau merubah, gitu. Jadi kesimpulan dari SP lahan seperti itu. Sedangkan untuk yang perihal mana yang digunakan dalam menghitung lahan kelompok ini, kami percaya teman-teman punya perhitungan menurut versi teman-teman sendiri yang benar. Bisa manual dihitung topi pajak, bisa menggunakan data monografi, bisa menggunakan penghitungan Google Map dan lain sebagainya. Makanya kami sebut pertemuan kali ini adalah identifikasi awal. Kalaupun nanti ada kami temukan data-data yang tidak sesuai, nanti kita diskusi. Tapi tidak langsung kami salahkan, kami salah kalau menyalahkan, ya. Karena kami yang tidak melakukan, kami nanti akan memverifikasi untuk kalau ada data-data yang perlu dibenahi. Itu Pak Ngadiman untuk sementara. Ada tambahan, kalau enggak kecamatan yang lain, karena sudah jam 10 lebih 10, jadi jadwal kami sampai jam 10. Kalau masih ada, kami siap untuk menerima jawaban atau pertanyaan. Kalau tidak ada yang raise hand, untuk sementara Pak Pur badhe nutup boten Pak? Betul. Ya nutup. Ditutup dari ruangan atau dari sini Pak? Jadi ini setelah ini kami mohon panjenengan semua bisa mengambil dokumen yang kami siapkan. Ini kami ada sedikit arahan atau penutup dari Pak Pur. Monggo Pak Pur, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada teman-teman pada hari ini yang sudah menyampaikan apa keluh kesah maupun masukan-masukan dari teman-teman kaitannya dengan identifikasi lahan kelompok tani. Bahwa ya, ini kan awal untuk mengidentifikasi, kita tidak usah ngedabjah kemana-mana. Yang penting panjenengan bisa mengidentifikasi dulu di luas lahan yang berada di kelompok tani, di desa, tingkat pedesaan. Untuk itu nanti kalau untuk SP, untuk itu juga dikoordinasikan ke semua pihak yang terkait. Nah ini untuk maka dari itu pada teman-teman yang ada di wilayah kecamatan juga di BPP untuk mengidentifikasi lahan yang dimiliki oleh kelompok di situ atau petani yang ada di wilayah pedesaan tersebut. Dari itu kesediaan teman-teman ya pokoknya semangat lah ya. Karena ini untuk identifikasi awal. Dan itu juga nanti berlanjut perbaikan nanti akhirnya kan menjadi sempurna. Ya. Saya kira itu kami ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman bisa menghadiri pada hari ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kita diskusikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Naiknya Mas, naiknya mertua Mas. Naiknya. Jadi setelah ini panjenengan kami kirimi materi dan aplikasi untuk mencetak dokumen formnya ataupun dokumennya sudah kami cetakkan di Datin. Jadi monggo nanti yang bisa mampir ke Datin untuk ambil belangko laporan lahan kelompok untuk yang saya pengumuman ya, untuk pelaksanaannya karena ini pandemi masih berlanjut.
PPKM masih berlanjut, yang semula kami jadwalkan untuk menghitung lahan ini di bulan Agustus, kami buat tidak terbatas, yang penting sebelum akhir tahun sudah selesai. Jadi nanti bulan September tetap kami sosialisasi petanya, tetapi untuk penghitungan untuk luas kelompok tani sambil panjenengan turun ke lapangan ataupun menggunakan, bisa dilakukan di kantor menggunakan aplikasi, kita nanti akan coba juga monitoring ke kecamatan untuk bisa melihat perkembangannya seperti apa. Nanti kami dengan Pak Pur, dengan Bu Niken. Jadi seyogyanya Bu Niken hari ini mau mendikan, tadi matur betul sakit derek, ini sampai detik ini juga belum pulang. Rekaman ini akan kami sampaikan ke Bu Niken, dan harapan kami mungkin nanti tetap Bu Niken akan menghendaki ada Zoom berikutnya ataupun bidang-bidang lain. Jadi kami buat terbatas saja, tidak mengganggu pekerjaan panjenengan, mungkin hanya 2 jam saja setiap pertemuan Zoom dengan surat resmi dari dinas. Mungkin uji coba kali ini insya Allah kami anggap bisa digunakan untuk diaplikasikan di Dinas Pertanian. Itu yang kami sampaikan. Jadi dengan bahan nanti kami share di grup, termasuk materi dan buku panduan survei dan buku panduan untuk SP lahan. Mungkin itu dari kami, dari teman-teman. Kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan selamat bertugas bagi yang akan ke lapangan, dan kami mohon maaf kalau ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekamannya saya stop ya. Stopnya dulu. Stop mawon Mas. Wayahe nganu iki.